Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah meski Kementerian Agama sudah puluhan tahun mengelola penyelenggaraan ibadah haji reguler di Indonesia, namun setiap musim haji selalu ada saja perkara yang mengganggu pelaksanaannya. Sengkarut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terjadi pada sejumlah hal, mulai dari akomodasi sampai urusan visa. Alih-alih pelayanan kepada jemaah membaik, serangkaian masalah penyelenggaraan haji justru berulang setiap tahunnya. Kemudian ada polemik mengenai serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan ini melumpuhkan sistem PDN dan berdampak pada 210 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Pelayanan publik pun terganggu mulai dari imigrasi hingga administrasi kependudukan. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan infrastruktur digital Indonesia dan kemampuan pemerintah dalam melindungi data sensitif. Lalu informasi terakhir ini terkait kehebohan warganet dengan sebuah postingan di platform media sosial X yang menampilkan logo Nahdlatul Ulama atau NU yang diplesetkan menjadi Ulama Nambang atau UN. Sejumlah warga NU atau Nahdliyin menganggap hal ini merupakan sebuah pelecehan. Bahkan ada salah seorang Nahdliyin yang melaporkan akun X yang memposting logo tersebut ke pihak kepolisian. Kesemua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulandari. Inilah berita selengkapnya. Setiap rapat kita dengan Menteri Agama, DPR selalu mendesak, jangan didikte oleh perusahaan di sini. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita memilih tempat yang layak. Karena jumlah kita besar, mestinya bargaining position kita kuat. Kesimpulan saya, harus ada revolusi penyelenggaraan haji. Diniatkan dari awal, perbaikan total, sehingga tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai. Pulang dari sini, kita akan benahi total. Kalau itu artinya apakah perlu Kementerian Haji khusus? Saya ingin pemerintahan baru benar-benar melihat fakta ini, tidak mendiamkan dan mengulang lagi di tiap tahun dalam periode pemerintahan. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jamaah mungkin merasakan pelayanan yang sangat memuaskan, tetapi bagi kami tetap harus ada evaluasi. Apapun harus dievaluasi, dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Ya, jadi termasuk tadi misalnya ada AC mati, datanya di mana AC mati, kita akan segera evaluasi. Setiap musim haji selalu ada saja perkara yang mengganggu pelaksanaannya. Padahal Kementerian Agama sudah puluhan tahun mengelola penyelenggaraan ibadah haji reguler di Indonesia. Alih-alih pelayanan kepada jemaah membaik, serangkaian masalah penyelenggaraan haji justru berulang setiap tahun. Sengkarut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terjadi pada sejumlah hal, dari akomodasi sampai urusan visa. Di Mina, tim pengawas haji dari Dewan Perwakilan Rakyat menemukan tenda jemaah tak sesuai dengan kapasitas, penyejuk udara mati, serta fasilitas toilet yang terbatas. Selain itu, otoritas Arab Saudi juga menangkap sedikitnya 80 warga Indonesia karena berhaji dengan visa ziarah. Masalah yang terus berulang ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama tak cakap mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Penyebabnya adalah pemerintah memonopoli pelaksanaan rukun Islam kelima ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh membuat Kementerian Agama punya kewenangan sebagai regulator sekaligus operator penyelenggaraan haji. Kedudukan itu membuat Kementerian Agama tak cuma mengelola dana anggota jemaah, tapi juga mengurus konsumsi, pemondokan, transportasi, serta pembinaan. Kontrol penuh Kementerian Agama membuat proses pengelolaan haji tak transparan. Tak pernah ada evaluasi secara terbuka dan tidak ada perbaikan serius yang dilakukan pemerintah atas masalah berulang yang terjadi setiap musim haji. Jemaah akhirnya yang dirugikan akibat kesemrawutan itu.
Selama ini, sebagian besar jemaah hanya bisa pasrah menerima kekacauan penyelenggaraan haji. Dengan dalil bahwa berhaji itu ibadah, mereka diminta ikhlas jika pelayanan haji reguler berantakan. Pemerintah tak bisa lagi bersembunyi di balik doktrin bahwa anggota jemaah yang memprotes serta mempertanyakan penyelenggaraan haji bisa berkurang pahalanya dan berpeluang menjadi haji mardud. Monopoli kewenangan haji yang dimiliki Kementerian Agama pun terbukti gampang diselewengkan dan menjadi ladang korupsi. Kita tidak kekurangan contoh soal itu. 2 Menteri Agama pernah tersangkut perkara korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali dihukum 10 tahun penjara dalam skandal rasuah penyelenggaraan haji 2010-2013. Sedangkan Said Agil Husin, Menteri Agama periode 2001-2004, divonis 5 tahun kurungan akibat mengkorupsi dana haji dan dana abadi umat. Untuk itu, monopoli pelaksanaan haji reguler oleh pemerintah sudah saatnya dihentikan. Sebagai ganti, penyelenggaraan haji dapat dilaksanakan secara langsung oleh swasta ataupun biro-biro perjalanan haji. Keterlibatan swasta dilakukan dengan menggelar tender secara transparan dan terbuka. Dengan begitu, jamaah bisa merasakan peningkatan pelayanan serta memiliki banyak pilihan untuk memfasilitasi ibadah di tanah suci. Sementara itu, wacana pembentukan panitia khusus alias Pansus Haji mencuat setelah tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Tim Was DPR mengungkapkan alasan perlunya dibentuk Pansus Haji guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih komprehensif dan terintegrasi. Anggota tim Was Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Tubagus Acha Hasan Syazili menyatakan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kementerian Agama sebagai leading sektor. Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Kang Aceng ini juga menegaskan bahwa masalah penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebelumnya juga tim Was Haji DPR mengkritik pengalihan 10.000 kuota tambahan untuk haji khusus yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Keputusan tersebut dianggap menyalahi aturan yang telah disepakati dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI tertanggal 27 November 2023. Dalam rapat tersebut, kuota tambahan 20.000 jamaah haji dibagi untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Namun, pada Februari 2024, Kementerian Agama mengubah kebijakan secara sepihak dengan membagi kuota tambahan 20.000 tersebut menjadi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji reguler tanpa pembahasan dengan DPR. Tentunya kekisruhan penyelenggaraan ibadah haji yang selalu terjadi setiap tahun sudah seharusnya dihentikan ya. Tidak ada cara lain untuk membereskannya, yakni memutus kombinasi antara monopoli dan buruknya tata kelola pelaksanaan haji. Kementerian Agama cukup menjadi regulator dan pengawas. Tugasnya adalah memastikan jemaah haji terpenuhi haknya dan mendapat pelayanan optimal. Selama ini sudah ada pelaksanaan Haji Plus yang dikelola oleh pihak swasta lewat biro-biro perjalanan yang mendapat izin pemerintah, ya kan? Nah, kalau menurut kawan inilah gimana pendapatnya? Langsung saja komen di bawah ya.
kawan inilah serangan ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional atau PDN menyebabkan kelumpuhan layanan imigrasi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmi Karim mengambil langkah darurat dengan memindahkan pusat data ke lokasi baru setelah pemulihan 12 jam tidak membuahkan hasil yang signifikan. Upaya pemulihan yang kami lakukan selama 6 jam belum cukup untuk memulihkan PDN sepenuhnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Publik membutuhkan layanan yang stabil, ujar Silmi pada konferensi pers pada Senin 24 Juni 2024. Keputusan untuk migrasi data center ini diambil sebagai respon cepat terhadap kebutuhan mendesak layanan keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi vital pemerintah dalam mengontrol perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia. Serangan ransomware yang diidentifikasi sebagai varian baru dari ransomware Lockbit yaitu Brainkeeper ini melumpuhkan berbagai layanan sejak 20 Juni lalu. Dampak serangan ini terasa luas dari antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta hingga gangguan pada layanan keimigrasian di pelabuhan dan bandara lain di Indonesia. Silmi Karim juga menyatakan bahwa layanan AutoGate dan sistem aplikasi perlintasan daerah berangsur pulih sejak Sabtu malam 27 Juni dengan layanan lain mengikuti. Gangguan ini juga mempengaruhi layanan di luar Direktorat Imigrasi termasuk beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengalami penundaan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di beberapa wilayah. Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengatakan serangan siber ransomware terhadap server pusat data nasional berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia. Saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. Harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanannya, kata Samuel di kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Ia juga menegaskan pihaknya sedang bekerja keras untuk memulihkan layanan PDN serta memitigasi dampak lebih lanjut dari serangan ini. Samuel pun juga menegaskan bahwa pihak Kominfo saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN serta instansi terkait untuk mempercepat pemulihan dan memastikan hal ini tidak terulang. Sementara itu, Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, menyebut serangan ransomware terhadap pusat data nasional berarti juga ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan terhadap PDN menambah catatan kerentanan keamanan siber di Indonesia. Menurut catatan SafeNet, sepanjang tahun lalu telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah, termasuk Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pertahanan. Serangan terhadap PDN dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi warga saat ini hanya puncak gunung es dari lemahnya sistem keamanan siber Indonesia, ujar Nenden dalam keterangan tertulisnya. Insiden ini memicu kekhawatiran tentang keamanan siber di Indonesia yang belakangan ini memang kerap menjadi sorotan karena seringnya kebocoran data dan serangan siber. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data pribadi warganya dan memastikan kestabilan layanan publik. Insiden peretasan PDN ini juga seharusnya menjadi pengingat yang serius ya tentang pentingnya keamanan siber bagi pemerintah dan masyarakat. Ini juga menunjukkan perlunya akuntabilitas dan kepemimpinan yang kuat dalam melindungi infrastruktur digital negara. Desakan untuk pencopotan Menteri Kominfo dan perombakan kepemimpinan BSN mencerminkan tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan nyata dalam mengatasi ancaman keamanan siber yang semakin meningkat. Dan penting diingat juga ya kawan, inilah pihak yang menderita dari kegagapan pemerintah dalam menghalau serangan digital ini adalah siapa? Ya, masyarakat luas. Pelayanan publik menjadi kacau balau, padahal salah satu kewajiban negara adalah memberikan jaminan keamanan bagi pengguna ruang siber di tanah air. Setuju nggak? Kita ke berita terakhir kawan, ini warganet sempat dihebohkan dengan ulah akun media sosial X yang diduga melecehkan logo Nahdlatul Ulama atau NU. Akun atas nama @pacifistate ini melakukan pelecehan lambang NU yang diplesetkan menjadi UN atau Ulama Nambang. Penelusuran inilah.com saat ini pemilik akun @pacifistate telah menghapus unggahannya dan berikut juga dengan akunnya. Sementara warganet sempat mengcapture unggahan akun tersebut.
Dan dalam plesetannya, akun @pacificstate mengubah warna logo NU yang tadinya hijau menjadi orange kemerahan. Sedangkan pada logo berbentuk lingkaran di tengah diberi gambar eskavator. Padahal semestinya di dalam lingkaran itu berisi gambar peta Indonesia. Dan tak hanya itu, simbol bintang-bintang yang mengitari logo NU juga diberi tulisan Rp alias rupiah hingga logo dolar Amerika. Lalu, sang pengunggah juga membalik tulisan NU menjadi UN. Ia juga melengkapi hal ini dengan tulisan Ulama Nambang. Ya, diketahui plesetan logo NU ini diunggah akun tersebut pada Kamis 13 Juni 2024. Usai viral hingga mendapat respon sejumlah pihak, postingan hingga akun itu pun menghilang. Banyak warganet yang menyayangkan hilangnya postingan hingga akun tersebut. Gunakan skill editingmu dengan bijak agar tidak bernasib serupa dengan @pacificstate. Sudah dibilang ntar kualat sama NU nggak percaya, sekarang kabur, tulis akun @funedito. Nah, ada lagi juga yang mengatakan udah dibilang jangan hapus tweet malah hapus akun. Si @pacificstate mau kemana? Ngumpet, gak ngaruh, tambah akun @amrudinejad. Oke, plesetan logo Nahdlatul Ulama ini menjadi Ulama Nambang ini menuai respon dari warga NU atau Nahdliyin. Salah satu Nahdliyin, Ali Mahfud, mengaku geram dengan adanya pelecehan ini. Ia pun berinisiatif melaporkan akun X @pacificstate ini ke Polrestabes Surabaya. Warga Kecamatan Rungkut Surabaya itu mengatakan laporan tersebut berdasarkan keprihatinannya terhadap pemilik akun X itu karena tak memiliki etika dan menghina NU. Sebagai Nahdliyin, Ali mengaku kesal melihat lambang NU diplesetkan. Menurut Ali, terduga pelaku juga mengubah bintang 9 yang ada di logo NU dengan tulisan Rp yang merupakan simbol dari rupiah. Warna logo yang seharusnya berwarna hijau pun diganti menjadi warna orange kemerahan. Ali juga menilai pengubahan logo oleh akun @pacificstate itu adalah bentuk pelecehan karena tulisan Arab yang ada di tengah logo tersebut menunjukkan ciri khas NU. Khatnya itu NU, khat tulisan Arab NU itu tidak diubah, cuma namanya saja jadi Ulama Nambang. Kalau pakai khat itu saja bisa dikatakan sangat melanggar, khat itu hak ciptanya NU, terangnya. Ia pun juga merasa prihatin atas pengubahan logo NU tersebut. Maka dari itu, Ali melaporkan plesetan logo yang dibuat oleh Kiai Ridwan Abdullah tersebut ke polisi. Saya melaporkan atas nama pribadi, tidak ada embel apa-apa, tidak ada nama organisasi. Saya dalam laporan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi dan sebagainya, ungkapnya. Wah, kasus modifikasi logo NU ini mengingatkan kita ya, kawan inilah, pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Kritik dan satir memang merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, penyampaiannya tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak mencederai perasaan orang lain. Kalau menurut kawan inilah bagaimana? Langsung saja sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi, liputan haji, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.